Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6181. Bajingan. Hentikan. Setelah tertegun sejenak, semua pria berjas bergegas keluar. Beberapa dari mereka memiliki pisau semangka dan beberapa tongkat baseball. Di lapangan, pedang ditarik dalam sekejap. Bagaimanapun, Reinhardt adalah pengawal pribadi Harvey York. Dia adalah seseorang yang telah pergi ke medan perang. Pada saat ini, dia bergegas keluar dengan mencibir. Tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk mendekati Harvey York sama sekali. Bang bang bang, dia bergegas langsung ke pelukan salah satu pria berjas hitam. Menjatuhkannya ke tanah. Meraih pisau semangka di tangannya. Dan merobohkan lebih dari selusin pria berjas seperti memotong sayuran. Segera setelah itu, dia memindahkan langkahnya dan datang langsung ke sisi biara Axel. Axel abai secara naluriah merasakan bahaya. Tetapi sebelum dia bisa mundur, pisau semangka di tangan Reinhardt sudah berada di lehernya. Pedang sedingin es itu memancarkan hawa dingin yang samar, yang membuat Axel abai menggigil. Ekspresinya berubah jelek dalam sekejap. Dan jelas bahwa dia tidak pergi atau tinggal saat ini. Dan gadis-gadis cantik itu semua berteriak dan bersembunyi di sudut kotak, tidak berani bernapas. Reinhardt mengabaikan orang-orang ini, tetapi berkata dengan ringan, "Tuan muda biara, sebaiknya Anda memberi tahu bawahan Anda. Jelas, ambil saja. Kalau tidak, aku berjanji. Tanganku akan bergetar beberapa kali." Mendengar ini, wajah murung Ismail abai dipenuhi keringat dingin. Tapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak percaya kamu berani membunuh. Ini adalah kaki kaisar." Harvey York berdiri pada saat ini, mengeluarkan tisu untuk menyeka jari-jarinya, dan berkata dengan ringan, "Biasanya, kami tidak akan membunuh orang. Tapi, kalau perlu, saudaraku ini akan menghabiskan beberapa hari di penjara. Sebagai ganti nyawamu, abai. Saya pikir itu layak." Persetan. Axel abai tampak malu. Membunuh hidup seseorang untuk melunasi hutang dibenarkan. "Jika Anda memindahkan saya, apakah dia masih hidup? Kenapa tidak?" Harvey York berkata dengan ringan. Dan menunjuk ke kamera di luar. "Kamu semua datang dengan orang banyak, dan membawa rekan-rekan Anda untuk membuat masalah. Kami hanya pertahanan diri pasif. Bahkan jika kami membunuhmu, itu hanya pertahanan diri. Selama saya membayar pengacara yang lebih baik, dia akan ditahan di sana paling lama 14 hari. Saya akan lebih murah hati. Jika saya menjamin dia lagi, itu hanya akan memakan waktu beberapa jam. Dalam beberapa jam, abai akan menyelamatkan hidupmu. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang bagus. Ngomong-ngomong, dengan perilakumu, Master Abai, kamu pasti telah melakukan banyak intimidasi pada pria dan wanita, kan? Dalam hal ini, mungkin saudaraku masih bisa menerima medali warga negara yang baik. Bisnis ini sepadan." Mendengar pembicaraan fasih Harvey York, wajah Axel abai membiru dan putih. Dia ingin terus berteriak, tetapi masalahnya adalah dia sangat jelas bahwa pembicaraan Harvey York dapat dicapai 90% dari waktu. Dalam hal ini, jika Reinhardt bunuh diri, dia benar-benar tidak perlu membayar apapun. Memikirkan hal ini, Axel abai hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Semua orang meletakkan senjata mereka dan mundur. Apakah kamu mendengar itu?" Orang-orang itu saling memandang.
Meskipun mereka sangat sedih, mereka tidak berani untuk tidak mendengarkan Axel Abbey. Memiliki penglihatan, Harvey York mengacungkan jempol kepada Axel Abbey. Namun, hanya sedikit. Mengapa kamu tidak mengerti bahwa kamu tidak dapat memprovokasi orang sepertiku? Bab 6182. Mungkin kata-kata Harvey York yang membuat Axel Abbey marah. Pada saat ini, dia mengertakkan gigi dan menatap Harvey York dengan kejam. Dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, Tuan Muda, saya mengakuinya hari ini. Tapi jangan khawatir. Lain kali aku membawa seseorang untuk mengacaukanmu. Aku pasti akan membawa pengacara lain di sisiku. Dengan cara ini, aku tahu cara membunuhmu. Dan aku bisa keluar dari situ." "Oh, ya, aku sangat takut." Harvey York berjalan ke Axel Abbey dengan tangan di punggung, membungkuk dan menatapnya sejenak. Lalu tiba-tiba tersenyum. "Lagi pula, kamu akan membunuhku. Jadi sebelum kamu membunuhku, aku akan mengenakan bunga terlebih dahulu. Bukankah itu masalah besar?" Sambil berbicara, Harvey York mengulurkan tangannya dan menjambak rambut Axel Abbey, lalu menghancurkannya langsung ke meja kopi marmer di satu sisi. Dengan klik, terdengar suara keras, dan retakan muncul di meja kopi marmer. Para pria berjas dan beberapa gadis cantik itu terlalu takut untuk keluar. Mereka awalnya berpikir bahwa pria kecil seperti Harvey York yang hanya bisa mengandalkan aturan bukanlah hal yang istimewa. Lagi pula, anjing yang menggigit tidak menggonggong. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa bajingan dengan nama keluarga York ini tidak hanya akan menggigit, tetapi juga menggonggong. Pria berambut panjang dan yang lainnya juga gemetar karena marah. Mereka ingin melangkah maju, tetapi mereka dihadang oleh Reinhardt, yang memegang pisau semangka, dengan ekspresi acuh tak acuh. Axel Abbey meraung keras. Kacamata kawat emas robek berkeping-keping, dan tanda darah tergambar di wajah bingkai kacamata. Ini mungkin pertama kalinya dia menderita kerugian besar sejak dia lahir. Pada saat ini, dia hampir pingsan. Tetapi dia masih menahan amarahnya, menutupi matanya, dan menggertakkan giginya. "Bajingan! Bajingan! Bajingan! Beraninya kau melakukan ini padaku. Matilah kau. Saya sudah memutuskan. Saya tidak butuh pengacara. Saya akan berjuang hidup saya malam ini untuk tidak. Aku juga akan membunuhmu." Ledakan. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung meraih kepala Axel Abbey dan membenturkannya ke meja kopi marmer lagi. Kali ini, meja kopi langsung tercabik-cabik, dan kepala biara Axel berlumuran darah, dan seluruh orang terlihat sangat ganas. Pria berambut panjang dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Aku pernah melihat pria yang luar biasa sebelumnya. Aku pernah melihat yang tak bernyawa. Tapi aku belum pernah melihat yang tak bernyawa. Adapun gadis-gadis cantik itu menatap mata Harvey York. Tidak ada lagi penghinaan dan penghinaan. Dan beberapa hanya ketakutan murni. Harvey York memberi isyarat kepada Yvonne Xavier untuk memberinya sebungkus tisu. Meraih kepala Axel Abbey, dan membantunya dengan hati-hati menyeka darah di wajahnya. Dan berkata dengan ringan, "Maaf, Master Abbey. Ini agak berat. Anda punya waktu. Pergi ke rumah sakit operasi plastik untuk melihat apakah Anda dapat pulih. Juga, aku penasaran. Kamu semua telah jatuh ke tanganku sekarang. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Apakah kamu benar-benar ingin mati?" "Itu benar. Aku hanya tidak ingin mati." Axel Abbey menggertakkan giginya. "Ngomong-ngomong, aku punya banyak saudara yang baik di sisiku. Mereka tahu betul bahwa jika saya mati, jika mereka tidak membalas saya, mereka juga harus mati. Jadi, masalah besarnya adalah kita akan mati bersama." Hanya saja Axel Abbey berkata begitu,
tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Ada sedikit ketegasan di wajahnya. Terlebih lagi, Wolsing adalah situs tuan muda. Selama dia kekurangan panggilan telepon, ratusan ribu orang dapat muncul. Dia tidak membutuhkan perintahnya. Dan pria berambut panjang itu sudah bereaksi pada saat ini. Dan mulai mengeluarkan ponselnya dan terus mengguncang orang. Bab 6183. Untuk adegan ini, Harvey York tidak merasa banyak, hanya tersenyum. Lagi pula, ada banyak orang dan sedikit orang. Dalam pandangannya, tidak ada perbedaan sama sekali. Melihat sikap Harvey York, Axel Abbey salah mengira bahwa pihak lain ditakuti olehnya. Pada saat ini, kepercayaan diri Axel Abbey langsung penuh. Wah, kamu harus tahu. Di Wolsing, apa yang bisa kamu lawan denganku? Bagaimana kamu bertarung? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, kamu, hidup dan mati master. Abbey ada di tanganku. Aku ingin keluar dengan sederhana dan langsung. Dan kamu pikir hanya kamu yang bisa mengguncang orang, bukan? Percaya atau tidak, saya akan melaporkannya langsung ke petugas. Lalu Anda berani menyentuh saya di depan kantor polisi. Mendengar kata-kata Harvey York yang setengah tersenyum, Axel Abbey tertawa marah. Petugas, ayo, segera laporkan ke petugas. Jika petugas pelaporan Anda berguna, saya akan memenggal kepala saya sendiri dan menggunakannya sebagai pispot untuk Anda. Harvey York berkata dengan ekspresi jijik. Itu masih tidak bagus. Bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk menjadi pispot saya? Kamu tidak buang air kecil dan melihat ke cermin. Mendengar kata-kata Harvey York, Axel Abbey sangat marah hingga hampir pingsan. Nak, biarkan aku memberitahumu. Kamu kacau. Tidak peduli bagaimana semuanya berakhir hari ini. Orang-orangku akan mengetahui semua informasimu. Bahkan generasi ke-18 nenek moyangmu akan digali oleh bangsaku. Dan tulang mereka akan menjadi abu. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, tidak ada 1.000 atau 800 orang yang mengatakan hal seperti itu di depan saya. Jika kertakan gigi berguna, maka tidak akan ada banyak masalah di dunia ini. Saat berbicara, Harvey York menamparkan wajah Axel Abbey dengan pukulan backhand lainnya. Tamparan, berhentilah banyak bicara, pikirkan baik-baik. Apa sebenarnya yang akan kamu berikan padaku penjelasan hari ini? Melihat Harvey York berada dalam situasi ini, dia memberikan tamparan keras kepada Axel Abbey. Dan semua gadis cantik itu berkedut di sudut mata mereka. Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Mengapa ada saat-saat ketika sutra menggantung di langit akhir-akhir ini? Wah, orang-orang kami akan segera datang. Kamu masih memperlakukan kami seperti ini di biara tuan muda kami. Ketika pria berambut panjang itu melihat sulung dan bungsunya ditampar lagi pada saat ini, dia tiba-tiba tak tertahankan atau tak tertahankan. Aku bilang, ketika orang-orangku datang, aku akan membunuhmu dengan 1.000 luka. Benar, ribuan luka. Pria berjas lainnya juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar saat ini. Dan berbicara dengan keras. Retakan. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dia langsung mematahkan tangan kiri Axel Abbey. Lalu menoleh ke samping. Dan berkata dengan ringan, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Apa? Axel Abbey tercengang sesaat. Namun saat berikutnya rasa geli muncul di tubuhnya. Dia hampir berguling-guling di tanah kesakitan. Dan teriakan itu lebih tidak nyaman daripada orang tuanya yang sudah meninggal. Melihat sikap menyedihkan putra sulungnya, pria berambut panjang itu memasang ekspresi kesal di wajahnya. Nak, aku akan mengolok-olok seluruh keluargamu. Kamu benar-benar memperlakukan kami seperti ini. Kamu. Retakan. Harvey York mematahkan tangan kanan Axel Abbey.
Lalu dia berkata dengan tenang, "Aku tidak pandai mendengar. Ayo, katakan lagi." Namun, mata Harvey York tertuju pada kaki Axel Abbey saat ini. Seolah-olah dia sedang berjuang dengan kaki mana yang harus dia patahkan untuk sementara waktu. Axel Abbey sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa begitu sombong di depannya. Dan orang-orang Axel Abbey akhirnya memahami sebuah kebenaran. Bukan Raptor tapi Jiang. Bab 6184. Pada saat ini, para penonton terdiam. Dan pria berambut panjang dan yang lainnya menggigil. Mereka tidak berani berbicara lagi. Karena takut mengatakan sepatah kata pun. Harvey York, iblis, akan mematahkan kaki Axel Abbey. Jika Axel Abbey marah, siapa yang tahan? Kalian juga tidak terlalu baik. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah kanan Axel Abbey. Jelas saya sudah menelepon dan mengguncang orang. Dan saya akan menelepon 100 atau 1000 orang dalam beberapa saat. Kenapa sama dengan anak kura-kura sekarang? Mengapa Anda tidak menjawab saya? Abbey, siapa yang memiliki keputusan akhir dalam insiden hari ini? Axel Abbey menatap Harvey York dalam-dalam. Dan saat berikutnya dia tiba-tiba menggigil. Karena dia tidak bisa melihat emosi lain di mata Harvey York. Hanya semacam ketidakpedulian. Tetapi ketidakpedulian semacam ini mengandung rasa dingin yang mengakar. Axel Abbey, yang akan berbicara keras sampai akhir. Tenggorokannya melonjak. Dan akhirnya berkata dengan tegas, "Hari ini, aku mengakuinya." Tepuk tangan. Harvey York beberapa kali melakukan pukulan forehand dan backhand. Lebih keras. Belum makan. Yang saya tanyakan adalah, siapa yang memiliki keputusan akhir hari ini? Menurutmu apa yang salah? Jika kamu tidak setuju, gigit aku. Mata Axel Abbey berkedut liar. Dan kemudian dia berbisik, kamu memiliki keputusan akhir. Aku akan membayar makanan ini. 10 juta. Dan aku juga akan memberi kompensasi. Aku akan bersujud dan mengakui kesalahanku sebentar lagi. Dan meminta maaf dengan hormat. Axel Abbey berbicara perlahan. Dan setiap kalimat memiliki perasaan menangis darah. Kamu masih belum puas. Harvey York menghela napas. Tapi aku bisa mengerti. Kamu adalah ular lokal di Wolsing. Ada orang, hubungan, dan energi. Hari ini hanya karena cemburu. Dan datang untuk mengganggu saya. Tetapi saya tidak sengaja ditanam. Kamu tidak bisa menelan nafas ini. Untuk kesalahanmu, aku akan memberimu kesempatan. Harvey York berkata dengan tenang. Aku belum cukup makan malam ini. Mejamu sama persis di kotak sebelah. Sebelum aku punya cukup makan dan minum, Anda dapat mengguncang orang, melapor ke pejabat, dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Selama kamu bisa menahanku, aku bisa memberimu 2 tangan. Kalau tidak, aku akan mematahkan kedua kakimu. Karena itu, Harvey York menepuk wajah Axel Abbey lagi. Tentu saja, kamu juga bisa mengakui kekalahan, lalu bersujud dan meminta maaf, dan kemudian menyingkir dari orang-orangmu. Saya pribadi menyarankan Anda memilih cara kedua. Lagi pula, berkali-kali, lebih baik mempertahankan sedikit rasa hormat. Setelah berbicara, Harvey York melepaskan Axel Abbey dan menyapa Reinhardt untuk kembali ke sofa dan duduk. Axel Abbey dan sekelompok sahabat semuanya tercengang. Dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa arogansi Harvey York berada di luar imajinasi. Apakah Anda masih berteriak-teriak agar mereka mengguncang orang? Biarkan mereka menemukan cara untuk membalas dendam. Ini. Apakah ini yang bisa dikatakan manusia? Berikan cara kedua. Akankah seorang pemuda seperti Axel Abbey memilih cara kedua? Jika dia memilih, bagaimana dia akan main-main di masa depan? Benar saja.
Axel Abbey menatap Harvey York dengan mata muram, lalu mencibir, dan berkata, tahanan kematian harus makan sepuasnya. Ayo, buka kotak untuknya. Kalau begitu panggil aku dan panggil seseorang. Aku tidak percaya lagi. Aku, Axel Abbey, masih bisa ditanam seperti ini. Setelah Harvey York dan rombongannya meninggalkan kotak raja dan pergi ke pintu sebelah kotak tertinggi, pria berambut panjang itu berkata dengan suara rendah, "Biara Tuan Muda, siapa namamu?" "Orang biasa. Aku khawatir mereka tidak bisa menahan kedua bajingan ini." Bab 6185. Axel Abbey melirik tangannya yang patah dan berkata dengan dingin, "Siapa namamu?" "Tentu saja reporter. Sekarang bajingan itu tidak terluka. Aku mematahkan 2 tangan. Apakah layak untuk tanganku jika aku tidak mengirimnya selama beberapa tahun?" Ketika York yang bermarga masuk, "Aku punya cara untuk membunuhnya." Mendengar kata-kata Axel Abbey, wajah pria berambut panjang itu tiba-tiba menjadi cerah. Dan kemudian dia dengan cepat berlari ke samping untuk menelepon. Di kotak tertinggi, meja hidangan yang sama dengan kotak raja dikirimkan. Tapi yang berbeda dari tadi adalah para pelayan yang mengantarkan hidangan semua memandang Harvey York seolah-olah mereka sedang melihat Dewa Agung. Harvey York tidak peduli. Bagaimanapun, seseorang membayar makanan ini. Jadi dia tidak akan sopan. Selain memesan beberapa hidangan khas, mereka bahkan menyajikan sebotol Lafite pada tahun 1982. Anggurnya sudah penuh, tapi masih belum banyak gerakan di luar. Pada saat ini, setelah Yvonne Xavier membantu Harvey York menuangkan secangkir teh, dia tersenyum dan berkata, "Tuan York, apakah kita ingin memainkan permainan kecil?" "Permainan apa?" Harvey York tersenyum. Axel Abbey itu terus mengatakan bahwa dia ingin kembali ke tempatnya. Dan dia tidak tahu bantuan apa yang akan dia berikan. "Kenapa kita tidak menebak bersama?" Harvey York berkata dengan ringan. "Tidak perlu menebak. Jika dia meminta ayahnya untuk datang, itu seharusnya sudah tiba sekarang. Jika orang-orang di jalan itu diizinkan untuk datang, para pelayan itu mungkin tidak akan berani melewati piring. Dan bahkan orang-orang di kotak lain akan dibujuk untuk pergi untuk menghindari masalah. Saat ini, belum ada yang datang. Satu-satunya alasan adalah satu. Artinya, Axel Abbey dan rombongannya melapor ke pejabat." Setelah mengatakan ini, Harvey York menghela nafas dan berkata, "Sepertinya bahkan di kaki kaisar, beberapa hal tidak dapat dihindari." Yvonne Xavier tersenyum dan berkata, kedua tangan Axel Abbey patah. Dari sudut pandang tertentu, dia adalah penguasa penderitaan. Dan reporter itu bisa dimengerti. Hanya saja, jika itu benar-benar orang-orang dari kantor polisi, aku khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik. Harvey York tersenyum dan berkata, dengan kehadiran Nona Yvonne Xavier dari keluarga Walsing Xavier kami, apakah saya takut tidak dapat mengakhiri pertunjukan? Tuan York, Anda salah paham. Yvonne Xavier tersenyum lembut. Yang kutakutkan adalah biara Axel tidak akan bisa menutup. Dududu. Sementara mereka bertiga berbicara, ada sedikit ketukan di pintu di luar kotak. Ketiganya saling berpandangan. Apakah itu biara Axel atau seseorang dari kantor polisi? Bagaimana mereka bisa begitu sopan jika mereka ingin masuk? Segera, Reinhardt berdiri dan berjalan ke gerbang kotak untuk membuka pintu. Tetapi saat berikutnya, dia sedikit terkejut, dan kemudian dia menarik napas. Tatapan Yvonne Xavier juga menyapu. Dan kemudian ada ekspresi heran di antara alisnya. Hanya Harvey York yang melirik. Dan ketika dia melihat seorang lelaki tua dalam setelan tang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat. Dan berkata, siapa ini? Apakah dia memiliki latar belakang yang besar?
Besar. Tidak hanya besar, tapi terlalu besar. Ivone Xavier berbicara dengan aneh. Orang ini adalah kepala dari 5 sekte. Kepala pelayan dari Wolsinghun Clan. Statusnya di Wolsinghun Clan sangat tinggi. Sampai batas tertentu, dia seharusnya bisa berbicara atas nama wanita tua itu. Sebelum Ivone Xavier selesai berbicara, kecantikan Urban juga muncul di pintu kotak. Tingginya hampir 1,7 meter, dengan sepatu hak tinggi di kakinya. Meski tidak memakai riasan di wajahnya, dia masih bisa melihat bahwa penampilannya tak tertandingi cantiknya. Yang paling penting adalah dia terlihat seperti suasana yang anggun, yang membuat orang merasa malu hanya dengan melihatnya. Bab 6186. Harvey York melirik wanita itu, mengagumi betapa cantiknya Wolsing, dan bertanya dengan bingung, siapa yang ini? Di antara generasi ketiga klan pemburu di Wolsing, salah satu keturunan langsung yang paling dihormati adalah nona muda ketiga, Rahel Hun. Ivone Xavier berbicara dengan lembut. Juga, hubunganku dengannya tidak terlalu baik. Harvey York tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian tertawa. Ini adalah pengurus rumah tangga besar dari Wolsinghun Clan, dan wanita tertua dari Wolsinghun Clan. Kami makan. Bagaimana bisa begitu banyak orang menemukan kami? Ivone Xavier berkata pelan. 80% ibu mertuamu yang baiklah yang menjualmu. Dalam hal energi Wolsinghun Clan, tidak terlalu sulit untuk menemukan jejak. Harvey York mengangguk dengan penuh minat dan berkata, untuk pil nektar. 9 dari 9. Ivone Xavier mengangguk, merasa sedikit pusing. Wolsinghun Clan berbeda dengan Axel Abbey barusan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Abbey, mereka hanyalah keluarga papan atas biasa. Selama tidak ada cara untuk masuk dalam 10 besar, Ivone Xavier tidak terlalu tertarik. Tapi Wolsinghun Clan berbeda. Hanya dengan melihat posisi puncak dari 5 gerbang sudah cukup untuk menjelaskan terlalu banyak masalah. Sederhananya, klan pemburu Wolsing. Tetapi keluarga Wolsing Xavier tidak sangat bersedia untuk menyinggung keberadaan. Pada saat ini, kepala pelayan dari Wolsinghun Clan menyapu seluruh lapangan. Terutama setelah melirik beberapa sudut tersembunyi yang bisa menyembunyikan orang. Dia mundur beberapa langkah dan membiarkan Rahel Hun masuk. Dan ketika Rahel Hun masuk, tatapannya juga sedikit menyapu. Ketika dia melihat Ivone Xavier, matanya tampak berhenti. Tetapi dia dengan cepat menyembunyikan emosi ini. Dan kemudian berjalan perlahan ke tempat di depan Harvey York, sedikit membungkuk. Berani bertanya. Yang ini Harvey York. Harvey York, mantan suami Mandy Zimmer. Kepala ke-9 keluarga Jin di Mordu. Rahel Hun berbicara dengan Harvey York. Kata-katanya tidak ringan atau berat, tanpa terlalu banyak emosi, tetapi bisa membuat orang merasa sangat nyaman. Harvey York berkata ringan sambil minum teh, saya. Namun, apakah kita saling mengenal? Rahel Hun tersenyum dan berkata, hal-hal di dunia seringkali begitu aneh. Kami tidak saling mengenal sebelumnya, tetapi segera, kami bisa sangat akrab. Karena jika Tuan Muda York bersedia, dia tidak hanya bisa menjadi VIP klan pemburu Wolsing kita, tapi dia juga bisa menjual klan pemburu Wolsing kita dengan sangat baik. Dan mulai sekarang, di Wolsing yang besar ini, tidak ada yang berani mengganggumu, Tuan Muda York. Setelah mengatakan ini, Rahel Hun tersenyum sedikit, dengan ekspresi yakin di wajahnya. Jadi kupikir, Tuan Muda York tidak akan menolak persahabatan klan pemburu Wolsing kita, kan? Harvey York melirik Ivone Xavier dengan tenang, dan melihat mata dan hidung, dan hati wanita ini. Dan itu tidak ada hubungannya dengan dia menggantung tinggi-tinggi. Dia tersenyum dan berkata,
Saya tidak berpikir siapapun akan memiliki alasan untuk menolak persahabatan kepala 5 klan. Hanya saja hal-hal di dunia ini memperhatikan pertukaran dan keadilan. Walsinghun Clan memberi saya begitu banyak. Memikirkan apa yang harus saya bayar. Bukankah itu mudah? Rahel Hun tersenyum dan berkata, bagimu, Harvey York, sebenarnya ini masalah yang sangat sederhana. Kami hanya membutuhkan Tuan Muda York untuk memberi kami salah satu barang yang Anda miliki. Benda ini adalah pil nektar di luar tembok besar. Harvey York sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi dia masih menghela nafas. Syaratnya sangat menggoda. Tapi saya khawatir saya masih harus menolak. Bab 6187. Menolak. Mendengar kata-kata Harvey York, Rahel Hun jelas terkejut. Dia menatap Harvey York dengan tidak percaya. Dan berkata dengan cemberut, Tuan Muda York, sebaiknya Anda memikirkannya. Jangan menyinggung klan perburuan Walsing kami dengan santai karena beberapa wanita yang berantakan. Lagi pula, tidak ada orang yang menyinggung klan perburuan Walsing kita yang memiliki akhir yang baik. Harvey York akan menjelaskan. Mengatakan bahwa dia tidak memiliki pil nektar. Tapi sikap menyendiri Rahel Hun membuat matanya sedikit dingin. Dia meletakkan sumpit di tangannya dan melirik Rahel Hun sebelum mengerutkan kening. Bisakah saya mengerti bahwa Anda mengancam saya? Meskipun aku tidak ingin mengatakannya dengan kasar, Rahel Hun tersenyum. Tapi jika Anda akan berpikir begitu, tidak ada yang salah dengan itu. Harvey York berkata dengan ringan. Jika tidak apa-apa, pergi dari sini. Kami tidak menyambut Anda di sini. Anda, Rahel Hun tertegun sejenak. Jelas. Apakah itu penampilannya atau latar belakang keluarganya? Semua yang dia lakukan selalu tidak menguntungkan. Tapi hari ini, pria ini tidak hanya menolaknya dengan rapi, tetapi juga membiarkannya pergi. Pada saat ini, Rahel Hun tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia bereaksi dan menunjuk Yvonne Xavier dengan sedikit rasa malu dan marah. Begitu. Kamu menolak klan pemburu Walsing kami karena wanita ini, kan? Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa apa yang dapat diberikan wanita ini kepada Anda, klan perburuan Walsing kami juga dapat memberi Anda. Dan, kurang lebih, kenapa kamu tidak memikirkannya? Sambil berbicara, Rahel Hun berjalan langsung ke sofa di seberang Harvey York dan duduk. Kakinya membuat kesalahan sadar atau tidak disengaja. Panjang. Kaki yang ramping dan sebening kristal membuat orang menelan ludah hanya dengan melihatnya. Oke, sebelum Harvey York bisa berbicara, Yvonne Xavier tersenyum lembut. Rahel Hun, aku milik Tuan Muda York. Karena kamu sangat cakap. Apakah kamu ingin memanggil kedua saudara perempuanmu? Mungkin kamu masih bisa bersaing denganku. Lagi pula, itu untuk membantu wanita tua itu meminta sesuatu. Jika kamu tidak kembali, aku khawatir kamu tidak akan bisa menjelaskannya, kan? Namun, 3.000 keping emas di klan perburuan melayani satu suami. Jadi tidak mudah bagimu untuk menjelaskan masalah ini. Anda, mendengar kata-kata Yvonne Xavier, Rahel Hun memerah karena marah. Apa yang Yvonne Xavier, jalang kecil ini katakan? Apa yang disebut keluarga perburuan 3.000 gadis untuk melayani satu suami? Cukup tak tahu malu. Harvey York memandang Yvonne Xavier dengan ekspresi terdiam. Melihat dia tenang. Tetapi setiap kata yang dia katakan merangsang postur Rahel Hun. Harvey York merasakan sakit kepala. Melihat Rahel Hun hendak bergegas dan mencabik-cabik Yvonne Xavier, Harvey York hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, Miss Hun, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kamu klan pemburu Walsing menginginkan pil nektar. Aku bisa mengerti. Tapi benda itu bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan begitu saja. Saya hanya punya satu.
Sekarang setelah diberikan kepada orang-orang, dan orang-orang memberinya makan kepada anjing, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, aku tidak menolakmu karena Yvonne Xavier. Itu yang kamu inginkan. Aku tidak memilikinya. Haha, Rahel Hun mencibir. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Wanita ini suka melawanku sejak dia masih kecil. Bukan karena dia. Kenapa lagi? Bab 6188. Sudah menentangnya sejak kecil. Harvey York melirik Yvonne Xavier dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Itu tidak mungkin benar. Ekspresi Yvonne Xavier acuh tak acuh. Tetapi dia masih menjelaskan satu kalimat. Lingkaran kelas atas Walsing juga tidak besar. Kami telah belajar di sekolah yang sama sejak kecil. Dan kemudian sekolah menengah dan universitas pada dasarnya berada di sekolah yang sama. Lalu, setiap kali wanita ini jatuh cinta dengan seorang pria, setiap pria akan datang kepadaku untuk mengaku. Meskipun saya tidak menerimanya. Menurut pendapat wanita ini, sayalah yang dengan sengaja merusak tujuan baiknya menangkap menantu kura-kura emas. Harvey York terdiam beberapa saat. Itu dia. Dia berpikir bahwa Yvonne Xavier dan Rahel Hun memiliki dendam yang tak terpecahkan. Ledakan. Pada saat kritis ketika kedua belah pihak akan sepenuhnya membalikkan wajah mereka. Pintu kotak tertinggi tiba-tiba ditendang terbuka oleh seseorang. Saat berikutnya, saya melihat Axel Abbey, yang sangat malu belum lama ini, dan berjalan masuk dengan wajah megah. Pada saat ini, dia mengenakan jaket krem. Tangan dan wajahnya dirawat dengan sederhana. Tetapi semangat seluruh orang menjadi sedikit berbeda. Dan di belakangnya, selain pria berjas, ada selusin pria berseragam. Pada saat ini, Axel Abbey berjalan sepanjang jalan, dengan aura yang eksklusif untuk atasan. Butler Hun, yang berdiri di gerbang, melihat pemandangan ini. Dia tidak menghentikannya, tetapi mundur. Pada saat ini, biara Axel berjalan jauh. Meskipun dia melihat punggung Rahel Hun, dia tidak mengenali identitas pihak lain. Yang paling penting adalah perhatiannya tertuju pada Harvey York saat ini. Melihat sikap penuh Harvey York saat ini, hati Axel Abbey tiba-tiba terbakar. Baru saja, dia diberi anestesi dan perban di klinik tidak jauh. Alhasil, pria ini sangat makan dan minum di sini. Pada saat ini, Axel Abbey menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah dia telah mendapatkan kembali sikap yang seharusnya dimiliki seorang pangeran. Dia menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata, perlahan, York, kamu sudah cukup makan dan minum. Jadi kamu bisa melanjutkan bisnismu, kan? Demi kesempatan yang baru saja kamu berikan padaku, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah, bersujud padaku dan minta maaf. Lalu potong salah satu tanganmu sendiri. Lalu tawarkan tangan wanita di sebelahmu. Itu dia. Kalau tidak, aku jamin kamu akan menyesalinya. Melihat Axel Abbey, yang temperamennya sedikit berubah saat ini, Harvey York menoleh ke samping dan tersenyum tanpa komitmen, menyesal. Kedua kata ini tidak pernah ada dalam kamus saya. Arogan. Axel Abbey mencibir. Orang-orang sepertimu tidak tahu seberapa tinggi langit. Kamu mematahkan kedua tanganku. Itu kejahatan keji. Dan ada bukti manusia dan fisik. Selama kamu dibawa pergi oleh polisi, kamu harus pergi ke penjara langit setidaknya selama 10 tahun. Jika aku jadi kamu, yang harus aku lakukan sekarang adalah mengakui kepengecutanku, bukan bersikap kasar. Harvey York berkata dengan tenang. Apakah Anda lupa apa yang baru saja saya katakan? Tanganmu benar-benar patah. Tapi kita membela diri. Axel Abbey mencibir. Aku khawatir kamu tidak peduli dengan masalah ini. Hanya detektif kantor polisi yang memiliki keputusan akhir.
Inspektur Yasiel, Anda telah melihat beratnya korban ini. Sekarang saya membutuhkan orang tua Anda untuk mengambil tindakan sendiri untuk mengajarinya apa itu hukum raja dan apa itu keadilan. Saat dia berbicara, Axel Abbey melangkah ke samping dengan ekspresi di wajahnya bahwa dia telah berhasil dalam triknya. Dan selusin pria berseragam maju di belakangnya. Bab 6189. Segera, selusin pria berseragam berjalan keluar. Pria yang memimpin memiliki perut bir dan gaya rambut Mediterania. Dialah yang disebut Inspektur Yasiel. Pada saat ini, dia menyipitkan mata ke Harvey York sejenak, dan sepertinya yakin bahwa Harvey York bukan salah satu dari orang-orang yang kuat dan berkuasa yang dia kenal. Dan kemudian mencibir, itu menyakiti orang di depan umum, dan bahkan dapat menyebabkan kecacatan. Kamu bodoh, kemarilah. Bawa dia kembali. Lakukan percobaan yang bagus. Dan ajukan pertanyaan yang bagus. Jika dia memiliki niat sedikit pun untuk melawan, dia akan langsung meluruskan. Mendengar kata-kata detektif Yasiel, kedua detektif itu melangkah maju dengan mengejek. Harvey York melirik sekelompok orang dan berkata dengan ringan, "Di mana surat perintah penangkapan? Bagaimana dengan bukti manusia? Bagaimana dengan bukti fisik? Jika Anda tidak menyelidiki dan mengklarifikasi fakta, Anda akan menangkap seseorang. Apakah kamu tidak takut menangkap orang baik dan mencemari kariermu?" Inspektur Yasiel tertawa terbahak-bahak. "Yo, nak, apakah Anda masih akan mengajari saya cara melakukan sesuatu? Apakah Anda melihat seragam di Laosu? Saya penegak hukum raja. Jika Anda mengatakan bahwa Anda bersalah, Anda juga bersalah jika Anda tidak bersalah. Jika kamu berani mengoceh omong kosong lagi, aku akan meminta seseorang menembakmu." Percaya atau tidak, saat berbicara, Inspektur Yasiel ini hendak mengulurkan tangan dan menepuk kepala Harvey York. Rupanya, dia selalu terbiasa melakukan ini. Ini tidak hanya keren, tetapi juga dapat menunjukkan otoritas tertinggi mereka. Namun, saat dia melewati Rahel Hun, matanya berbinar, menatap paha putihnya. Tanpa sadar dia menjilat bibirnya. "Kamu wanita. Kamu tidak terlihat baik. Ambil kembali bersama-sama. Saya pribadi akan menginterogasi." Sambil berbicara, Inspektur Yasiel tersenyum dan ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh paha Rahel Hun. Tamparan. Pada saat ini, Rahel Hun, yang telah duduk dan akan menonton lelucon Harvey York, tiba-tiba berdiri dan menamparkan wajah detektif Yasiel. "Bibi, aku masih melakukan tugas. Apakah kamu mengganggu? Kamu masih ingin menyentuh paha bibimu. Kamu tidak menginginkan cakar anjingmu lagi." Setelah ditampar oleh seorang wanita dan ditegur dengan keras, detektif Yasiel tertegun sejenak, lalu melompat seperti guntur. "Beraninya kau memukulku. Kamu menghalangi bisnis resmi seseorang. Bawa pergi. Ambil sekarang." Mengambil wanita saya." Pada saat ini, suara yang sangat dingin keluar. "Kamu sangat agung." Saat suara itu jatuh, Butler Hun, yang berdiri di sisi gerbang, masuk dengan tangan di punggungnya. "Saya tidak peduli keluhan apa yang Anda miliki dengan York, atau bagaimana Anda berencana untuk menegakkan hukum. Tapi bahkan nona muda kita dari Walsing Hun Clan ingin ditangkap. Kamu ulang tahun boy digantung. Apakah kamu pikir kamu memiliki umur panjang? Anda menelepon dan meminta kepala detektif Anda untuk melihat apakah dia berani melakukan ini." Sambil berbicara, Butler Hun membawa tangannya ke depan detektif Yasiel, dan kemudian menamparkan wajahnya yang bulat dengan backhand. Ketika Axel Abbey yang awalnya arogan mendengar kata-kata Walsing Hun Clan tanpa sadar dia melirik Rahel Hun. Saat dia melihat wajahnya dengan jelas, ada ledakan di kepalanya.
Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa di antara 3.000 emas Hun Clan di Wolsing, Rahel Hun, karakter paling buas, akan benar-benar muncul di sini. Dan detektif Yasiel itu juga memiliki ledakan di kepalanya saat ini. Dan saat berikutnya, dia mengubah sikap arogannya dan berkata dengan wajah malu-malu. Nona Hun, maaf, saya salah. Saya salah. Bab 6190. Rahel Hun mendengus dingin. Dan pada saat ini, dia mengeluarkan tisu dari meja untuk menyeka jari-jarinya dengan jijik. Rupanya dia merasa sedikit muak dengan tamparan yang baru saja dia tampar. Tapi Butler Hun berkata dengan dingin, berlututlah dan minta maaf pada nona ketigaku. Kamu dan kamu. Saat berbicara, Butler Hun menunjuk tidak hanya ke Axel Abbey, tetapi juga ke Inspektur Yasiel. Kelopak mata Axel Abbey melonjak, dan dia tidak pernah membayangkan bagaimana Harvey York bisa menjadi wanita yang begitu baik. Ini hanya masalah nasib baik bagi wanita. Mengapa tidak ada wanita sederhana di sekitar? Dan Wolsing Hun Clan, dengan latar belakang keluarga Abbey, tidak bisa memprovokasi mereka. Tapi masalahnya adalah berlutut dan meminta maaf. Axel Abbey dan Inspektur Yasiel saling memandang. Axel Abbey melangkah maju pada saat ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, Butler Hun, ini semua salah paham. Aku. Tamparan. Butler Hun tidak terbiasa dengan Axel Abbey, tetapi menamparnya dengan pukulan backhand yang besar. Meminta maaf. Kelopak mata Axel Abbey berkedut. Dan dia berkata dengan getir, Butler Hun, ayahku adalah tamparan. Butler Hun menamparkan lagi. Maaf. Axel Abbey menggertakkan giginya dan berkata dengan lembut, lihatlah aliansi. Bisnis Country H. Tamparan. Butler Hun menamparkan lagi. Meminta maaf. Wajah Axel Abbey bengkak. Dan sebelum dia bisa melakukan apapun, Inspektur Yasiel, yang sudah ketakutan, berlutut dengan tamparan dan berkata dengan tegas, Nona Hun, saya minta maaf. Rahel Hun tidak memiliki komitmen, dan matanya tertuju pada Axel Abbey. Kulit kepala Axel Abbey mati rasa, dan saat berikutnya dia harus berlutut dengan pop. Rahel Hun melihat pemandangan ini, lalu melirik Harvey York yang sedang menonton pertunjukan saat itu, dan berkata dengan dingin, apakah Anda di sini untuk menyusahkan Harvey York? Axel Abbey menggigil dan tidak berani menyembunyikannya, tetapi tiba-tiba berkata, Nona Hun, tanganku diganggu oleh York yang bermarga ini. Jika Anda yang berbicara, saya akan. Sebelum Axel Abbey selesai berbicara, Rahel Hun melambaikan tangannya, lalu menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata dengan lembut, York, Anda tidak tahu siapa yang Anda sakiti, kan? Meskipun sampah ini berlutut di sini, dia adalah putra langsung dari keluarga papan atas, keluarga biara. Meskipun itu bukan salah satu dari 10 keluarga teratas, itu juga kuat. Selain ayahnya Ismail Abbey, dia sekarang adalah wakil presiden pertama dari Aliansi Bisnis Country H. Dan koneksinya dapat dikatakan tersebar di seluruh negeri. Dapat dikatakan bahwa menyinggung keluarga biara mereka mungkin lebih buruk daripada menyinggung 5 klan utama dan 10 klan teratas. Bagi kami masih memperhatikan sedikit aturan dan sedikit penampilan. Tapi keluarga berlumuran darah seperti keluarga Abbey tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada lawan mereka. Mereka akan tidak bermoral dan akan membalas dendam dengan cara apapun. Harvey York tiba-tiba menyadari dengan ekspresi yang disengaja di wajahnya. Nona Hun, jika Anda tidak menjelaskan, saya masih tidak tahu bahwa sampah yang berlutut di sana sangat mengagumkan. Namun, Nona Hun, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah kamu siap membantu kami berdamai? Rahel Hun mendengus. Itu adalah kalimat yang sama.
Selama kamu menyetujui permintaan Wolsinghun klan kami. Belum lagi hanya keluarga Abe. Aku jamin tidak ada seorang pun di seluruh Wolsing yang berani menyentuhmu. Bahkan selama kamu mengangguk, orang ini harus pergi ke gerbang rumahmu 3 kali. Dan meminta maaf kepadamu. Mendengar kata-kata Rahel Hun, Axel Abe tidak bodoh. Dia langsung mengerti. Dia menundukkan kepalanya saat ini. Tetapi sudut matanya menatap Harvey York dengan penuh kebencian. Tanpa diduga, Rahel Hun justru akan melindungi pemakan nasi lunak ini. Nasi lunak sulit untuk dimakan. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.